Halo, selamat pagi para profesional di seluruh Indonesia. Beberapa hari ini kita disuguhkan dengan satu kejadian yang sangat luar biasa, dan itu terjadi di Capitol Hill, di gedung Kongres Amerika, di mana para demonstran menyerbu masuk ke dalam Capitol Hill, berusaha menghentikan proses pemilihan dan pengesahan Presiden Amerika yang saat ini. Dan hal ini banyak kalangan mengatakan bahwa itu dipicu oleh provokasi yang dilakukan oleh Presiden Amerika saat ini, yaitu Donald Trump. Hari ini saya akan bahas mengenai dua hal, yaitu mengenai thinking and behavior Donald Trump. Tentu ini jauh dari masalah politik. Saya tidak membahas masalah politik, tetapi saya membahas bagaimana menganalisa thinking and behavior model seperti yang ditunjukkan oleh Donald Trump, yang di dalam kehidupan kita sehari-hari kita juga sering temui di tempat kita berada, baik di organisasi kecil, di perusahaan maupun di komunitas. Sejak zaman dulu kala, 2500 tahun yang lalu, para filsuf sudah berusaha menyampaikan pemikiran untuk mencoba menghubungkan tipe-tipe orang tertentu dengan karakternya yang tertentu pula, atau dengan personalitinya yang tertentu pula. Pada saat itu mereka menyampaikan ini berdasarkan olah pikir, belum dengan data hasil-hasil penelitian. Hal itu terus dikembangkan sampai beberapa dekade terakhir, bahwa tipologi-tipologi yang dikembangkan itu sudah melalui proses penelitian psikologi, kedokteran, atau penelitian bidang-bidang lain yang berhubungan dengan manusia. Nah, kita dalam banyak kesempatan bisa menggunakan tools ini untuk menilai seseorang masuk di dalam kategori yang mana. Nah, pada kasus hari ini saya akan bahas mengenai thinking and behavior dari Presiden Amerika saat ini, yaitu Donald Trump. Alat analisis pertama yang akan saya pergunakan adalah apa yang dikembangkan oleh Ned Herman mengenai metafora berpikir, bahwa setiap orang itu punya preferensi berpikir. Nah, dengan menggunakan alat ini, kita akan bahas Donald Trump masuk kira-kira di dalam kuadran metafora berpikir yang mana. Tools kedua yang akan saya gunakan adalah behavior preference
yang dikembangkan oleh Gail Browning. Ada 3 behavior yang ditelitinya, tetapi saya hanya ingin melihat 2 hal, yaitu mengenai assertiveness-nya Donald Trump dan juga mengenai flexibility-nya Donald Trump di dalam spektrum assertiveness dan flexibility. Tentu menarik, bukan? Oke, kita ikuti penjelasan teorinya dulu sebagai berikut. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah model brain model yang dikembangkan oleh Ned Herman, bahwa ada seseorang yang masuk di dalam tipologi merah atau metafora warna merah yang disebut dengan interpersonal. Orang-orang yang masuk di dalam tipologi atau kuadran ketiga ini kebanyakan berdasarkan feeling, melakukan sesuatu berdasarkan feeling, ya, dan berdasarkan emosi, lebih emosional dan lebih kinestetik. Nah, apa sebenarnya kelebihan orang-orang ini? Kelebihan orang-orang ini sebenarnya dia bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, tetapi kelemahannya adalah bahwa dia tidak berdasarkan pada fakta, hanya berdasarkan pada perasaan dirinya sendiri. Nah, karena dia tidak berdasarkan fakta, maka apa yang dilakukan oleh orang-orang tipologi merah atau interpersonal ini kadang-kadang dianggap tidak masuk akal. Sama sekali dianggap tidak masuk akal bagi banyak tipe yang lainnya. Berikutnya adalah perhatikan mengenai spektrum yang disebut dengan spektrum asertivitas. Seseorang akan berada di dalam spektrum itu, di mana mungkin ada orang yang berada di sisi kiri yang disebut dengan peacekeeping, yaitu seseorang yang selalu berusaha membuat suasana tidak terlalu gaduh, suasananya menyenangkan dan nyaman, akan berusaha seperti itu. Dan ada orang yang berada di sebelah kanan, ekstrim kanan, apa yang disebut dengan driving. Orang-orang yang driving ini suka sekali melakukan sesuatu at all cost untuk melakukan apa yang diinginkannya. Nah, tentu apa yang diinginkannya dengan cara ngeyel ini dirasakan oleh banyak orang yang bukan tipe driving ini tidak nyaman, dirasakan tidak nyaman oleh orang-orang lainnya, terutama oleh orang yang peacekeeping yang berada di sebelah kiri tadi. Alat analisis berikutnya adalah mengenai apa yang disebut dengan spektrum fleksibilitas. Nah, kalau dilihat ini, orang-orang yang di sebelah kiri fleksibilitasnya adalah orang-orang yang welcome changing, yaitu mudah sekali menerima masukan dan merubah keputusannya. Tetapi ada orang-orang yang di sebelah kanan yang masuk di dalam firm atau fokus. Nah, orang-orang yang masuk di dalam kategori firm dan fokus ini sering disebut dengan keras kepala. Orang ini sering juga disebut dengan istilah stubborn atau keras kepala. Nah, setelah kita lihat 3 teori yang mendasari analisis mengenai Donald Trump hari ini, kita lihat kira-kira Donald Trump masuk di sebelah mana. Berdasarkan analisis saya, kemungkinan besar Donald Trump memiliki tipe berpikir yang interpersonal, masuk di dalam tipologi merah, sehingga mendasarkan apa saja berdasarkan perasaannya, dan yang benar itu menurut dia adalah apa yang dia rasakan. Kedua, mengenai assertiveness, dia kemungkinan besar berada di sisi di mana dia driving, sehingga dia akan memperjuangkan apa
apapun at all cost, tanpa memperhatikan perasaan orang lain. Dan yang terakhir mengenai fleksibilitasnya, kemungkinan besar Donald Trump berada di sisi firm atau fokus, di mana dia termasuk dalam tipe yang keras kepala atau stubborn. Jadi kesimpulan saya, kemungkinan dia termasuk di dalam tipologi berpikir yang interpersonal, assertiveness-nya di driving, dan fleksibilitasnya di firm atau stubborn. Oleh karena itu, kita lihat hari-hari ini, apa yang kita rasakan tidak masuk akal, itu bisa terjadi di satu negara yang begitu dianggap kampiun demokrasi di seluruh dunia, dan salah satu negara terbesar di dunia. Oke, tentu di dalam kehidupan kita sehari-hari di dalam organisasi, kita juga sering melihat orang-orang dengan tipe-tipe semacam Donald Trump ini. Dan tentu kita perlu mempelajari lebih dalam bagaimana caranya kita bisa berhubungan dan menghandle hubungan dengan orang-orang tipologi semacam ini. Nanti kita akan bahas lagi di video saya berikutnya mengenai how to handle tipe-tipe orang yang berbeda. Oke, terima kasih. Dadah.